Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Setelah kita melakukan pengendapan kemarin, ini kita lakukan pengendapan teman-teman ya, yang kemarin. Selanjutnya, kapan kita memasukkan batangan besi atau batangan tembaga ke dalam material ini atau endapan ini teman-teman ya. Setelah kita ada pengendapan ini, di bawah sudah ada pengendapan. Jadi kalau seperti ini nanti teman-teman, setelah ada endapan, selanjutnya teman-teman cuci dengan air panas, cuci dengan air bening. Selanjutnya dikeringkan, teman-teman lakukan peleburan, hilang, tidak akan bertemu logamnya. Kenapa seperti itu? Karena yang mengendap ini masih garam-garaman. Jadi sewaktu teman-teman mencucinya dengan air panas, garam-garaman ini yang mengikat logam itu tuh larut. Sehingga emas itu atau logam lain yang terikat di garam-garaman tadi, ia ikut larut lagi. Lepas dia dari ikatannya. Jadi air lagi dia, seperti itulah kira-kira. Jadi bagaimana untuk menjadikan ini endapan ini menjadi logam solid supaya sewaktu kita melakukan peleburan dia menjadi logam, bukan menjadi arang. Kita lanjutkan aja langsung teman-teman ya. Nah, ini material kemarin yang kita gunakan atau yang kita lakukan pengambilannya dari material pirit. Jadi kita lanjut aja teman-teman. Kita tumpahkan airnya dulu. Teman-teman ya, kita tumpahkan airnya dulu. Itu teman-teman, setelah kita lakukan penirisannya atau pengurangan airnya, kita buang yang air yang di atas, kita ambil endapannya. Selanjutnya kita masukkan tembaga. Ini tembaga teman-teman ya, kita masukkan tembaga. Masukkan tembaga. Boleh juga teman-teman memasukkan besi, boleh juga memasukkan seng atau apa yang bisa yang ada di sekitar teman. Apa sih fungsinya? Jadi fungsinya seperti ini teman-teman ya. Karena saya bilang tadi ini, yang mengendap ini masih berupa ion garam-garaman, masih berupa garam-garaman yang mengendap ke bawah. Sewaktu kita memasukkan tembaga, terjadi reaksi teman-teman antara endapan tadi. Karena endapan ini endapan basah dan kita menggunakan kemarin pengendapnya yang saya bilang itu air daripada perak nitrat, yang mudah aja kita bilang air perak aja lah, yang mudah kita mengingatnya. Terjadi reaksi di sini nanti teman-teman ya, terjadi reaksi sehingga logam yang ada terikat di garam-garaman tadi, yang terikat di garam-garaman tadi itu akan terpisah, dan logam ini akan terpisah menurut jenis logamnya masing-masing. Seperti emas sudah menyatu emas sendiri, perak sudah menjadi perak pula dia, karena dia tuh akan menjadi logam setengah solid. Tembaga begitu juga akan menjadi tembaga. Jadi dia tuh terpisah, terlepas daripada garam-garaman tadi. Sewaktu dia terpisah dari garam-garaman, karena ada reaksi tadi, terjadilah ke bawah nih endapan yang solid. Kalau tadi endapannya masih garam-garaman, apabila kita lakukan reaksinya dengan menggunakan besi, menggunakan tembaga, atau menggunakan seng, sehingga terjadi reaksi. Reaksi ini nantilah kita bicarakan teman-teman ya, yang singkat-singkat aja. Terjadi reaksi sehingganya
emas berdiri sendiri, perak berdiri sendiri, tembaga berdiri sendiri. Jadi udah satu-satu apa? Udah satu-satu logam. Jadi tidak bercampur baur lagi pada endapan tadi. Kalau tadi endapannya tuh masih menyatu karena dia masih diikat oleh garam-garaman. Selanjutnya teman-teman, setelah seperti itu, teman-teman aduk. Sama kita dengan melakukan ambil perak. Aduk-aduk ini sampai beberapa saat, atau boleh juga teman-teman aduk, teman tunggu-tunggukan beberapa jam, atau bisa 5 jam, 3 jam, atau mau cepat juga boleh 3 jaman lah. Nah, sering teman-teman aduk seperti ini supaya dia tuh terjadi reaksinya bersama dengan logam yang kita masukkan. Setelah logam ini dimasukkan dan terjadi reaksi untuk menghilangkan garaman tadi, karena garam ini sudah lepas, sudah melepaskan logam tadi. Jadi bagaimana untuk menghilangkan garam ini pada endapan? Kalau ini kita lakukan aja pengeringan, apabila kita meleburnya, kalau sudah seperti ini akan menguap teman-teman. Akan menguap dia, karena masih ada kadar garam di dalam. Kalau langsung kita lakukan pengeringan, selanjutnya kita lakukan peleburan, ini akan terjadi penguapan di endapan ini. Sewaktu kita melakukan peleburan, akhirnya emas sebahagian akan hilang. Jadi langkahnya bagaimana? Langkahnya setelah seperti ini, teman-teman kasih air hangat atau air panas. Siram dengan air panas. Setelah disiram dengan air panas beberapa kali, cuci betul-betul bersih. Selanjutnya cuci lagi dengan air biasa atau air hujan yang lebih bagus. Keringkan, baru dilebur. Kenapa dengan air panas? Garam-garaman ini atau garam akan larut di air panas. Jadi sewaktu dia sudah terpisah logam terpisah, garam sudah terpisah, tembaga sudah terpisah, sama-sama dia udah terlepas, siram dengan air panas, sehingganya garam-garaman tadi larut. Sampai betul-betul kita duga waktu melakukan pencuciannya tidak ada lagi garam-garaman pada endapan ini. Selanjutnya keringkan, baru lakukan peleburan. Demikian teman-teman, jika ada nanti yang bertanya, silakan bertanya dan komen nanti apa yang akan ditanyakan.